Lihatlah pengalaman orang dan belajarlah dari kesalahan yang pernah dilakukan orang lain. Ini adalah salah satu pesan tua yang sampai saat ini masih relevan untuk kita lakukan, sahabat. Nah, di video kali ini Beli akan curhat mengenai apa sih hal-hal bodoh yang pernah Beli lakukan di masa lalu ketika awal-awal Beli berkecimpung di dunia tanaman, spesifiknya di tanaman dengan metode penanaman organik. Langsung saja, sahabat ya. Jadi yang pertama, dulu Beli mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, ketika Beli melihat tanaman orang yang subur, sahabat. Beli adalah penggemar tanaman, sahabat. Tidak peduli apapun tanamannya, baik itu sayuran, baik itu pohon, tanaman hias, semuanya Beli suka. Beli sangat ngefans dengan tanaman. Nah, ketika Beli main ke sahabat yang saat itu tanaman sayurannya subur-subur, cabainya subur-subur, yang pertama Beli tanyakan adalah pupuknya apa sih? Jadi mungkin banyak juga sahabat yang berpikiran sama seperti Beli saat ini, yang berpikir ketika melihat sesuatu yang subur-subur, yang pertama kita pikirkan adalah pupuknya apa sih? Yang pertama kita tanyakan adalah pupuknya apa. Nah, di sini lingkup otak Beli kala itu, sahabat, Beli hanya membandingkan kesuburan itu dengan pupuk yang baik, pupuk yang hebat, pupuk yang super. Sampai saat ini pun, sahabat, sebenarnya masih banyak sahabat-sahabat kita juga di para pekebun organik juga yang berpikiran masih seperti itu. Padahalnya pupuk bukanlah segalanya. Pupuk bukanlah segalanya. Ada banyak elemen, sahabat. Misalkan di raspberry ini, sahabat. Nah, di raspberry ini bahkan tidak pernah beli pupuk, sahabat. Tidak pernah beli pupuk, mungkin hanya sekali dua kali ketika habis hujan memberikan Turki Leonardit untuk menjaga agar pH-nya tidak terlalu drop. Tapi selebihnya tidak ada pupuk, sahabat. Dan banyak juga tidak kayak tanaman sayuran, beberapa sahabat tabu lampot, sahabat, itu juga beli jarang pupuk di musim penghujan ini. Kalau lebih jelasnya, sahabat bisa tengok video 2 hari yang lalu, silahkan ditonton dulu, sahabat. Nah, di sini membuktikan bahwa secara organik sebenarnya yang bekerja itu adalah semua elemen, sahabat. Mulai dari tanahnya, mulai dari kesehatan akarnya, mulai dari penyerapan nutrisi yang maksimal, kemudian keasaman tanah, kemudian mikroorganisme hayati di dalam tanah. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang menentukan, tidak hanya sekedar pupuk. Sehingga ketika Beli hanya berfokus pada pupuk saat itu, sahabat, banyak tanaman Beli yang gagal, sahabat. Jadi ini juga perlu sahabat waspadai. Ini adalah kebodohan yang pernah dilakukan. Yang kedua, masih ada kaitannya juga dengan fokusnya ke pupuk. Yang kedua adalah ketika Beli menanam saat itu, sahabat, Beli selalu memupuknya itu dengan jumlah yang over, intensitas pemupukan juga yang terlalu rapat. Jadi analoginya Beli seperti ini, makin sering dipupuk maka makin subur. Dan ternyata itu adalah salah besar. Makin sering dipupuk ternyata tanah justru makin asam. Terlalu sering dipupuk juga media menjadi rawan terinfeksi jamur. Kemudian banyak lagi efek-efek negatif dari atau resiko dari terlalu banyak memupuk. Ini juga bisa membuat overdosis dan sebagainya. Selain itu juga kita boros terhadap pupuk. Tanaman juga tidak bisa menyerap pupuk dengan begitu cepat, sahabat. Jadi tidak seperti binaragawan. Beli sering katakan binaragawan makannya mungkin sebakul, 2 bakul, proteinnya banyak, badannya jadi besar. Kalau tanaman tidak bisa dipaksakan seperti itu. Bukan berarti makin banyak pupuknya, makin sering dipupuk akan makin subur, sahabat. Jadi banyak hal yang bisa sahabat pelajari dari kesalahan-kesalahan Beli yang pernah melakukan. Kemudian yang ketiga adalah meremehkan pentingnya sinar matahari. Ini dulu sering juga pernah Beli rasakan. Jadi Beli dulu justru lebih suka menanam di tempat yang teduh. Karena Beli rasa, kenapa ya, tanaman kalau kena matahari, media cepat sekali kering, kemudian daun juga cenderung layu. Jadi Beli lebih suka berkebunnya di tempat yang teduh-teduh. Ternyata hasilnya tidak maksimal, sahabat. Bahkan pernah berkali-kali, sahabat, Beli sudah memupuk dengan tepat, Beli sudah melakukan pembasmian hama, penanggulangan hama dengan teratur. Tanaman tidak ada hama, tanaman juga sudah subur medianya, tapi kok tumbuhnya itu lambat atau tidak ada tanaman yang menjadi buah, yang berbunga kemudian menjadi buah. Bingung mencari pupuknya. Kemudian bingung mencari perangsang buahnya. Tapi ternyata ini karena kekurangan sinar matahari. Tentu saja, sahabat, salah satu proses penting fotosintesis, sahabat, ini memerlukan sekali sinar matahari. Dan ternyata ketika kita kurang memperhatikan asupan sinar matahari per tanaman, hasilnya ya tanaman menjadi stuck, tanaman tidak maksimal, yang seharusnya berbuah tidak berbuah. Dan inilah kebodohan Beli. Jadi Beli dulu itu salah satu orang yang juga tidak sampai menganggap sinar matahari itu begitu penting. Ternyata sangat memegang peran penting bagi pertumbuhan tanaman. Terlebih ketika fase persemaian, ini juga Beli dulu sering bingung kenapa persemaian saya kok mau tumbuh tinggi tapi kok lunglai dan kurus sekali. Ternyata bukan media semainya yang kurang subur, bukan benihnya yang kadaluarsa, ternyata kurang sinar matahari, sahabat. Jadi bagi sahabat saat yang menyemai, silakan perhatikan asupan sinar mataharinya. Begitu juga yang menanam, pastikan juga
paling tidak sahabat bisa melihat tanaman terkena sinar matahari beberapa jam sehingga terjadi proses fotosintesis yang sempurna. Kemudian yang keempat sahabat, ini sering sekali menjadi motivasi beli di awal-awal bertanam secara organik. Saat itu beli meyakini bahwa organik hasilnya pasti lebih subur, pasti lebih produktif, pasti lebih sehat dibandingkan pertanian konvensional kimia sintetis sahabat. Dan ternyata anggapan itu memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar sahabat. Bahkan kalau sahabat baru memulai menanam secara organik, terlebih di lahan yang bekas lahan kimia sintetis, maka di sini sahabat perlu berhati-hati agar tidak sampai semangatnya pupus di tengah jalan. Kenyataannya sahabat, yang beli rasakan di awal-awal, terlebih tanah kita belum begitu sehat sahabat, menanam secara organik tantangannya banyak sekali. Dari segi tanaman yang lambat tumbuhnya, dari segi hama yang luar biasa menyerang, maka jangan salah. Bila sahabat melihat tanaman yang gemuk, tinggi, daunnya lebar, besar-besar, mungkin di lahan pertanian, itu bukan berarti itu organik. Bisa jadi kemungkinan besar itu adalah pertanian konvensional, karena memang nutrisinya itu tertakar, kemudian nutrisinya juga instan, penanggulan hamanya itu luar biasa efektif sahabat. Jadi disemprot hama langsung mati, disemprot jamur langsung mati. Jadi beda dengan pertanian organik, ini perlu proses yang bertahun-tahun, panjang dan penuh kesabaran. Jadi bagi sahabat yang menganggap bahwa pertanian organik itu apalagi di periode pertama itu akan lebih subur, beliau rasa tidak mungkin sahabat. Periode pertama menanam, mengalihkan lahan dari lahan bekas pertanian kimia sintetis ke lahan organik itu pasti kemungkinan besar akan mengecewakan, tanda kutip mengecewakan bagi sahabat yang tidak siap. Karena apa? Serangan hama ini akan menyerang dengan sangat masif. Kemudian juga tanaman bisa jadi lambat tumbuhnya akibat dari ekosistem hayati di dalam tanah ini yang belum tumbuh secara sempurna, belum beragam. Sehingga di sini hati-hati sahabat, jangan katakan bahwa organik lebih hebat. Belum tentu jika itu di awal-awal masa peralihan. Tapi ketika sudah bertahun-tahun seperti di lahan beli ini, tinggal tanam, tumbuh dengan baik, hama juga tidak terlalu banyak. Kemudian juga penanggulangan hama ini bisa kita gunakan cara yang sama, tidak ada resistensi seperti hanya menggunakan mungkin racun kimia, itu ada resistensi hama. Di sini relatif tidak ada resistensi hama sahabat, jadi kita bisa mengusir, kemudian kita bisa meminimalkan serangan hama meskipun daunnya memang ada yang bolong-bolong, tapi itulah nikmatnya organik sahabat. Itulah nikmatnya organik. Beli sering mengatakan kalau binatang saja, hama saja menyukai tanaman kita, mengambil sedikit daunnya, membolongi sedikit daunnya, berarti itu sehat untuk lingkungan sekitar, sehat untuk alam semesta, dan itu sudah sehat untuk kita sahabat. Kemudian yang paling penting, ini yang sering juga beli lupakan dulu sahabat. Beli menganggap elemen terpenting ini tidak perlu disiapkan jauh-jauh hari. Padahal kebalikannya, bila sahabat berpikir untuk menanam secara organik, memanen sayuran yang sehat secara organik tanpa adanya pupuk kimia sintetis, yang pertama harus sahabat siapkan bukan benihnya, bukan medianya, bahkan bukan lahannya. Yang pertama harus sahabat siapkan adalah kompos. Karena kompos itu adalah sejatinya nyawanya bertanam secara organik sahabat. Tidak bisa beli bayangkan bila bertanam secara organik tidak ada kompos. Jadi elemen terpenting ini jangan sampai sahabat lupakan atau tunda membuatnya. Segera sahabat, sebelum sahabat berpikir aku mau menanam mulai bulan depan, harusnya 2 bulan sebelumnya sahabat sudah membuat kompos. Dulu beli sering salah mengenai ini, beli sambil jalan, yaitu menanam nanti sambil buat kompos. Ternyata tanaman kita tidak bisa menunggu sahabat. Kompos itu adalah nyawanya pertanian organik menurut beli pribadi. Banyak juga ahli-ahli seperti Charles Dowding yang mengatakan tidak bisa membayangkan tidak ada kompos ketika menanam tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis. Jadi kalau mau bebas pupuk kimia sintetis, siapkanlah komposnya sejauh hari mungkin agar ketika menanam semua sudah tersedia dan hasilnya bisa membuat kita tersenyum. Tanpa kompos sahabat, sekali lagi akan sangat sulit mendapatkan tanaman yang bisa subur dari awal sampai akhir. Jadi ingat, pesan beli menanam organik artinya sahabat sudah siap kompos. Nah sahabat, inilah 5 hal. Ngerti sebenarnya banyak sekali hal-hal kecil sahabat yang bisa merusak fokus kita ketika menanam, merusak hasil dari apa yang kita tanam. Tapi setidaknya 5 ini adalah poin-poin penting yang perlu sahabat pelajari. Belajarlah dari kebodohan yang pernah dilakukan, belajarlah dari keteledoran yang pernah dilakukan. Mudah-mudahan sahabat bisa langsung ekspor, bisa langsung
mendapatkan ilmu yang baik-baiknya saja, yang buruknya dari beli, yang teledornya dari beli, yang konyolnya dari beli, jangan ditiru. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.